Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silaturahim. Ketemu lagi kita di Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Dan kali ini kita udah ada kedatangan. Ini ada Haidar. Assalamualaikum Haidar. Waalaikumsalam Dini. Haidar ini udah sering lihat lah ya, beberapa sinetron juga dimainkan, beberapa peran juga dimainkan. Sekarang kegiatan apa sih Haidar? Web series. Web series sudah selesai. Baru selesai. Kemarin. Belum tayang. Oh, belum tayang. Belum tayang. Jadi nih Sobat Silaturahim, kita semua tahu nih, Haidar juga pasti yakin, sangat-sangat meyakini kalau ridho Allah adalah ridho ayah ibu. Kita pengen nih Dar, tayangan kita ini bisa menginspirasi Sobat Silaturahim dimanapun berada. Amin, amin. Bisa kita bilang gini, kadang kita dekat banget sama orang tua kita, tapi ada satu masa mungkin kita pernah hilaf, pernah juga mungkin pernah punya konflik, atau mungkin memang tidak pernah sama sekali, tapi orang tua kita adalah sosok yang memang bisa mempertaruhkan semuanya buat anaknya. Pasti ya. Kalau Haidar, kalau lagi punya masalah atau punya kegelisahan atau lagi punya kesulitan, itu suka cerita sama siapa? Nggak pernah cerita sama orang tua. Nggak pernah cerita? Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Kalau masalah bicara ridho Allah, ridho ibu ya. Ridho Allah, ridho wabirul walidain. Ya. Itu buat aku bukan cuman ketika kita ada masalah, bukan ketika kita pingin berbagi berupa materi, enggak. Cuman ridho Allah, ridho ibu itu dalam keadaan apapun, bagaimanapun, bukan cuma di mulut tapi di hati. Masya Allah. Bukan cuma di mulut tapi di hati. Nah, kalau aku tipe orang yang aku nggak mau membebankan orang tua ini, terutama ibu, dengan masalah pribadiku. Oke. Jadi kalau ada masalah justru malah sebisa mungkin aku tutupin. Jangan sampai orang tua tahu. Walaupun pasti beliau tahu, walaupun pasti mereka tahu. Orang tapi tua pasti tahu ya. Seakan-akan muka, yay fresh di depan mereka. Seneng, nggak ada beban gitu. Walaupun mereka pasti tahu kalau anaknya lagi ada masalah. Jadi penasaran. Sedekat apa sih sama manggil apa mama? Mama. Sosok mama buat Haidar seperti apa? Deketan sama mama? Secara jarak enggak. Secara batin sangat. Secara pikiran sangat. Aku di Jakarta, mama di Semarang. Tapi sering beliau kayak pas aku minta mama ke Jakarta dong 1 bulan aja. Tapi aku tahan sampai 4 bulan. Cuman untuk masalah hati, sedekat apa sama mama? Ini maaf mungkin sedikit frontal ya. Ketika kita bisa mengatakan dekatnya Allah ini dalam urat nadi. Nah, di dalam urusan hablum minallah, kedekatan sama Allah itu yang utama. Tapi untuk urusan hablum minanas, mama yang paling dekat. Mama yang paling dekat. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa bimbingan beliau. Walaupun zaman sekarang gampang sekali kita mendapatkan guru-guru, kita mencari ilmu-ilmu agama dengan YouTube, dengan apa segala macam. Itu sarana masa kini, tapi kita harus ingat masa kecil kita, siapa yang ngajarin kita untuk berucap Allah pertama kali. Saya yakin semua orang pasti mama, pasti keluarga, pasti orang tua, pasti bapak ya. Gitu. Jadi untuk urusan hablum minanas, mama orang yang paling dekat, yang paling penting, yang paling saya cintai. Pertama, hablum minanas. Masya Allah. Dari Haidar bercerita aja kita bisa ngerasain sih, maksudnya seberapa dekat Haidar sama mama. Mungkin yang sampai saat ini dirasakan sama Haidar, kedekatan Haidar sama mama, kasih sayang mama ke Haidar, terus buktinya sampai sekarang masih dilakukan mama. Iya. Kalau bukti kedekatan, teman-teman deket aku, orang-orang sekitar aku selalu tahu. Kayak walaupun kita beda jarak, aku Jakarta, mama di Semarang, mama telepon aku itu bisa sehari 20 kali. 20 kali? Dan ketika mama telat telepon pun aku telepon duluan. Kayak udah sebuah rutinitas, bangun tidur, yang aku cari handphone itu bukan ngeliatin
berharap akan ada kerjaan masuk. Tapi yang pertama aku kabarin adalah mama. Masya Allah. Bangun tidur, aku pegang handphone, mah bangun tidur ya, udah matiin baru ngeliat berikutnya. Ya. Bla bla bla, begitu juga mama selalu nelpon itu sehari udah berkali-kali. Cuman kalau ditanya sedekat apa sama orang tua itu nggak bisa dijelasin dari mulut. Cuman begitu pengalaman aku yang pingin aku share adalah ini serius. Satu-satunya alasan yang ngebuat aku untuk keluar dari kehidupan buruk. Mungkin ya yang namanya manusia pernah ada di posisi buruk, pernah ada di dalam koridor yang dimana kita dilarang sama Allah. Yang selalu ngebuat aku untuk pingin keluar dari zona itu adalah mama sama Abi. Yang terutama mama. Aku nggak mau orang tuaku meninggal dalam keadaan aku masih dalam keadaan buruk. Karena tidak ada cara lain, tidak ada doa lain, tidak ada cara lain selain doa anak soleh yang bisa menghapuskan dosa orang tua kita, yang bisa memintakan tolong kepada Allah untuk pengampunan dosa-dosa orang tua kita. Kalau kita termasuk anak yang bukan anak soleh, siapa yang mau nolong orang tua kita? Nah, itu satu-satunya alasan yang ngebuat aku pergi dari zona itu. Walaupun berat, walaupun penuh dengan proses. Tapi itu alasan utama dan satu-satunya. Boleh sedikit cerita nggak? Mungkin dari prosesnya sendiri, kita flashback sedikit ya. Bukan maksudnya ini hanya ingin mengingat-ingat lagi yang buruk-buruknya dari tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat kita. Dulu pas ketika Haidar masih merasa di proses itu, dalam kepengen berubahnya, ini seberapa kuat mama meminta Haidar, atau ada nggak? Maksudnya melihat kesabaran mama di situ yang Haidar lihat dan segala macam. Secara dialog, mungkin mama secara dialog nggak pernah mama menyampaikan atau merasakan tahu keburukan anaknya. Tapi saya yakin, aku yakin banget mamaku tahu. Haidar nyesel nggak sama aku? Sangat. Udah minta maaf sama mama juga pada saat itu? Masih ada WhatsApp-nya mungkin. Selalu, nggak cuma sekali dua kali, selalu aku minta sama mama, sampaikan maaf sama Allah. Nyampein WA itu? Aku WhatsApp mama, kalau doa mintakan maaf Haidar tentang semua kesalahan Haidar, gini-gini. Jawaban mama Masya Allah, mungkin ada ya, jawaban mama Masya Allah yang bilang apa, seburuk apapun kalau sudah ambil keputusan untuk bertobat, ambil keputusan untuk menjadi lebih baik, Allah pasti ampuni. Pasti mama selalu doa, mama selalu mintakan ampun buat anak-anak mama tanpa diminta. Itu kata mama. Dan itu nggak sekali dua kali, minta maafin itu selalu. Masya Allah. Gitu. Dan itu yang membuat kita lega, yakin Allah pasti ampun. Dulu kan Haidar hijrah ke Jakarta di 2007 untuk berkarir di Jakarta kan ya. Dulu terus ini kan sosok yang sangat dekat sama mama. Sangat. Otomatis mama juga mungkin ada ngerasa keberatan pada saat itu ya. Dalam artian kayak ini anak yang dekat banget sama mama gitu kan, harus melepaskan Haidar ke Jakarta dalam fisik, tapi kalau doa kan tetap ya, ikatan batin orang tua sama anak itu lekat sekali. Cuman pada saat Haidar hijrah ke Jakarta waktu itu ada pesan gak dari mama? Atau nggak Haidar dulu izin sama mama seperti apa? Ini ngebahas soal pertama hijrah ke Jakarta ya? Iya. Hijrah ke Jakarta itu dulu momen yang paling berat banget buat keluarga kita. Karena alasan kenapa aku hijrah, kenapa alasan aku berangkat ke Jakarta itu ada momen besar banget. Jadi tahun 2007 itu mama sama Abi pisah. Mama sama Abi pisah. Mama ini tipikal orang yang enggak mau ada kata harta gono gini. Jadi pisahnya awal itu keluar ya cuman ngebawa anak. Dan kita tinggal di satu kontrakan kecil. Mentok bingung karena ini tanpa persiapan kan. Waktu itu aku masih sekolah kelas 3 SMA. Kakakku kuliah. Mama nggak punya pekerjaan pasti. Nah itu akhirnya bingung. Coba mikir. Mungkin nggak Haidar bisa jadi artis ya? Tanya. Karena itu memang udah cita-cita dari dulu. Mama yakin. Mama tuh selalu orang yang
ngebuat semangat anaknya. Positif thinking Membuat anak, mama yakin bisa. Haidar mau ke Jakarta, terus gimana nanti modalnya, gimana apanya. Mama nggak bisa ngasih uang buat berangkat. Iya. Iya. Kakakku satu-satunya itu orang yang Masya Allah, dia rela ngejual motornya untuk modal aku berangkat Jakarta. Masya Allah. Itu awal aku berangkat Jakarta. Akhirnya aku berangkat di Jakarta, Allah ngasih ujian kebahagiaan yang begitu cepat. Ujian kebahagiaannya. Allah kasih cepet aku main sinetron waktu itu di Indosiar ya, film-film yang kolosal ya. Cepet banget, prosesnya nggak begitu lama. Padahal aku nggak punya kenalan sama sekali di Jakarta waktu itu. Nah, tapi itu ujian kebahagiaan. Lalai. Tujuan awal menjadi lalai. Sifat sombong mulai keluar. Sombong bukan hanya sekedar ucapan ya. Jumawa. Bangga diri. Terus merasa mencari pekerjaan gampang. Kurang bisa menghargai pekerjaan. Sampai pada titik di mana kurang bisa menghargai pekerjaan. Nah, di situ ada masalah besar. Jadi ketika aku kerja lancar selama setahun, nyari duit begitu gampang ya waktu dulu, alhamdulillah. Jatuh masalah. Yang dimana aku kurang bisa menghargai pekerjaan. Aku ada syuting, tapi aku ambil pekerjaan lain di luar kota. Nah, ini bermasalah. Dituntut 300 juta. Tuntut pengadilan apa segala macam sekitar 300 juta. Dan di situ awal jatuhnya aku. Naik sebentar jatuh lagi. Balik lagi di Jakarta. Masalah ini selesaikan dan itu semua mamah juga yang ngurusin, mamah yang bantu semua, mamah yang mohon maaf sama nih orang, mamah yang ya maafin anak saya apa segala macam. Mama sampai minta maaf. Sampai minta maaf. Ke siapa aja waktu itu? Ke waktu itu ke bos-bos yang minta. Haidar pada saat itu di mana? Ketika minta maaf dan segala macam. Haidar tahu nggak? Tahu. Mama via telepon. Mama udah minta maaf dan mama mohon apa segala macam gitu. Terus udah pekerjaan udah nggak ada, pulang lagi ke Semarang. Haidar terus ada ini nggak sih Dar? Maksudnya penyesalan kan pasti gitu kan ya. Ada yang apa ya, pesan mama yang selalu Haidar lakukan, mungkin amalan-amalan mama yang memberikan semangat buat Haidar sampai saat ini Haidar lakukan itu sampai sekarang. Kalau mama selalu kasih amanat yang pasti, selalu kasih amanat dari dulu, jangan tinggal sholat 5 waktu. Cuman kalau amalan yang disarankan, kalau bisa, mama bilang baca rotib al-haddad setiap habis maghrib itu bukan cuma saran mama, Abi pun juga menyarankan yang sama. Kalau pingin selamat, ibaratnya selamat itu kita bisa mampu dihindarkan sama Allah dengan hal yang buruk, dengan pergaulan yang buruk lagi, pergaulan bebas apa segala macam, jaga lindungin diri dengan rotib al-haddad. Selama perjalanan hidup nih dari dulu sampai sekarang nih, dalam pekerjaan dan dalam segalanya deh, pernah nggak ngerasa kayak kan gini, kita bilang sama orang tua aja udah nggak boleh kan, terus ngebentak apalagi. Ada nggak momen Haidar mungkin hilaf pada saat itu, terus tiba-tiba Haidar merasakan langsung dapat cash tunai, Allah ngasih ujian atau Allah ngasih cobaan buat Haidar? Jangankan bicara alhamdulillah. Mungkin secara normalku, secara kesadaranku aku nggak pernah berkata seperti itu sama mama. Nggak pernah sampai pada posisi ngebentak. Cara bicara aku mungkin teman-teman aku tahu, cara bicara aku tegas. Dan ketika aku bicara terlalu panjang sama mama, di ending bicaraanku sama mama selalu aku bilang, "Mah, minta maaf kalau mungkin ada salah ngomong." Itu sumpah. Dari telepon, dari langsung ketika kita lagi banyak ngomong, ngebahas sesuatu tentang masalah keluarga atau masalah apa yang aku banyak ngomong, aku sadar dengan bahasaku bicara yang mukanya nggak enak, muka keras, sama cara bicara yang keras. Nah, di situ aku selalu selipin, "Mah, minta maaf kalau ada salah ngomong ya." Bukan bermaksud ngajarin mama, tapi mungkin cuma ngasih masukan. Nah, ada suatu waktu itu mama itu telepon curhat dengan permasalahan yang nggak penting. Kondisiku lagi capek, aku nggak sampein apa-apa. Secara aku cuman iya mah. Mulutku enak, tapi batinku nggak enak. Aku ngerasa, aduh mah ini nggak penting banget, ngapain sih mama ngebahas masalah kayak ini? Gitu. Batin. Secara mulut enak, manis. Iya mah, mama sabar, iya mah. Tapi batinku ini
kapan selesainya sih, lama banget. Gini segala macam. Terus iya mah. Sampai akhirnya mama pun mama selalu memberikan kebiasaan ketika mama ngobrol panjang pun mama juga selalu bilang, maaf ya Nang, jangan dipikir ya, mama cuma cerita. Dimatiin lah itu handphone. Lega, seneng. Deh, jalani kehidupan biasa. Aku berpikir aku masih banyak kesibukan, urusan pekerjaan yang harus aku selesaikan. Nggak lama dari situ, ya karena kebetulan ataupun memang benar, karena kesalahanku dari batinku sumpek sama mama, kontrak batal. Udah beli properti buat syuting besok. Syuting peran utama, judul ini. Peran utama. Ya Allah. Peran utama. Tunai. Peran utama syuting. Aku udah siapin buat pakaiannya, aku udah beli semua, belanja. Cancel. Oke. Di cancel. Dah. Ya kembali lagi rezeki Allah yang ngatur. Tapi mulai terlintas dong pikiran, ya Allah, apa karena kesalahanku sama mama? Karena emang hatiku sumpek, karena emang tujuanku awal dulu bekerja ini ingin membahagiakan orang tua. Tapi ketika ada posisi dalam pekerjaan, aku udah merasakan kebahagiaan pekerjaan, kok orang tua kayak menjadi sebuah hal yang membuat aku sumpek. Aku ambil keputusan, aku pulang ke Semarang, beli tiket dengan keadaan uang yang pas-pasan. Aku beli tiket cuman semalam sore. Semalam aku minta maaf sama mama, dan minta maaf pun nggak aku sampaikan secara jelas. Aku tipe orang yang tertutup. Mah, minta maaf kalau emang Haidar ada salah, minta ridhonya, dimaafin kesalahan yang terlihat ataupun enggak. Minta maaf. Paginya aku berangkat ke Jakarta lagi, dan pekerjaan-pekerjaan lain terbuka. Masya Allah. Dan itu fakta. Masya Allah. Jadi pas udah langsung ini adalah mungkin dari ngedumelnya batinnya Haidar, langsung pulang ke Semarang, minta maaf sama mama, terus balik ke Jakarta. Mama pada saat itu, iya mama. Nah, ada beberapa hal yang aku yakini untuk mencintai orang tua itu, untuk kita tawadu sama orang tua itu, lepaskan urusan dengan duniawi. Karena banyak orang yang, aku pingin kaya dengan cara aku hormat sama orang tua, aku pingin kaya dengan cara aku tawadu sama orang tua, aku pingin kaya dengan cara aku harus memberikan banyak uangku sama orang tua. Tapi banyak orang nggak paham, semua keinginan kita tuh selalu ada ujian. Nah, ketika keinginan kita kaya dengan kita tawadu sama orang tua, keinginan kita kaya selalu dengan ingin membahagiakan orang tua, ketika Allah menguji, kamu udah memberikan semuanya sama orang tua, ternyata kamu nggak dikasih kaya, kamu akan menyesal melakukan itu semua. Itu menjadi sebuah pedoman buat aku. Urusan cinta sama orang tua itu urusan kewajiban, kewajiban dunia, dan yang akan kita terima faedahnya nanti, keuntungannya nanti di akhirat. Itu. Betul. Boleh nggak sedikit cerita Haidar? Sekarang kita agak lebih ke pribadi Haidar nih. Ini aku pengen tahu cerita Haidar. Haidar sudah nikah, mempunyai satu anak. Kebetulan juga, bukan kebetulan, memang Allah mentakdirkan perpisahan, ya kan Haidar? Semua orang, semua keluarga pasti pengen keluarganya utuh dong. Dulu nih, sebelum kita ngomong masalah yang sekarang, support mama waktu pas Haidar menikah, atau nggak mungkin mama bentuk support sama Haidar ketika menikah, mama apakah mama juga waktu itu mencalonkan? Enggak. Atau seperti apa waktu itu? Atau mah pernah ini nggak sih Haidar pas Haidar menikah itu mah pernah punya wejangan apa buat Haidar, atau seperti apa membangun keluarga mungkin? Pernah ada? Awal menikah itu kenal dengan istri, ibunya anak. Itu memang dikenalin. Keluargaku juga udah kenal dengan keluarganya. Tapi untuk sebuah keputusan, kamu mau dan tidaknya, Mamah dan keluarga yang lain semua terserah Haidar. Semua terserah Haidar, dan Mamah yakin Haidar siap, kuat. Kuat itu maksudnya sudah pada waktunya. Sudah pada waktunya. Nah, di sini poin pentingnya yang tadi aku bilang di sini, segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu jangan karena urusan duniawi. Aku
tidak lama dari aku meninggalkan apa ya, pergaulan bebasku. Ya enggak Ya. ya terserah orang mau berpikir sebebas apa. Maksudnya intinya aku keluar dari pergaulan bebasku, aku berusaha untuk lebih mendekatkan lagi sama Allah, aku lebih berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah kasih. Nggak lama dari situ aku menikah. Oke. Nah, ujian datang. Mungkin kata Allah, mungkin husnudonku. Ya. Sekarang ini aku dalam posisi ujian, tobatku itu, hijrahku itu karena perempuan ini atau tidak. Oke. Aku bercerai tanpa masalah. Ibunya anakku itu orang baik. Dia masya Allah, dia baik. Tapi harus melewati masa seperti ini. Nah ini ujiannya. Apakah aku harus kembali ke keadaanku dulu, pergaulanku yang bebas mencari hiburan sana sini, atau aku masih tetap harus mempertahankan hijrahku, menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan kewajiban yang dulu belum aku jalankan. Nah ini ujiannya. Dan aku yakin setelah ini akan ada kebaikan ke depan. Mama tahu Haidar istri pisah dan anak juga bareng sama ibunya anak-anak. Perasaan Mama kayak gimana, Dar? Pernah nggak Mama menyampaikan sesuatu atau Haidar melihat Mama ketika Haidar menyampaikan Mah rumah tangga Haidar seperti ini? Aku nggak pernah bicara detail. Oke. Dan aku pun juga nggak cerita kalau aku dalam tahap perceraian. Nggak cerita? Nggak. Sampai sekarang? Nggak, sampai pada akhirnya surat cerai itu datang. Oke. Jadi surat cerai itu datang dan Mama nelpon, Dar, ada surat panggilan sidang di pengadilan agama gini. Oh ya Mang, ya wes, yang pakai bahasa Jawa ya, ya wes yang kuat, ya wes yang sabar, dinikmatin proses segala ujiannya Allah. Mama yakin anak Mama akan mulia dunia dan akhirat. Itu sih yang aku pegang. Itu yang membuat aku, ucapan mamaku tuh nggak pernah satupun ada yang meleset. Jadi aku semua sudah terbukti, dan aku masih nunggu satu bukti ini, anakku mulia dunia akhirat. Aku lagi nunggu bukti ini. Yang semuanya udah terbukti. Belum lama aku sempat pasang story di Instagram, aku bilang mamaku tuh orang yang nggak pernah mengatakan anaknya nakal. Walaupun semua orang, tetanggaku bilang Haidar ini nakal banget sih. Keluar jatuh, keluar ini, nabrak ini, naik motor, nabrak becak, naik ini, nabrak ini, naik ini. Cuman Mama selalu bilang Haidar tuh nggak nakal. Haidar itu aktif. Haidar itu orangnya fudulnya terlalu tinggi. Fudul itu apa ya? Keingintahuannya tinggi. Gitu. Haidar ini pinter, masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting dia hati-hati kalau lagi manjat-manjat, jangan sampai ini pegangan. Jadi nggak pernah bilang nakal gini-gini, nggak pernah sama sekali. Nah, itu yang ngebuat kita menjadi anak ini punya rasa percaya diri yang besar dan kerasa cintanya sama orang tua. Kebayang nggak kalau orang tua ngomong kamu anak nakal gini segala macam. Ngebekas loh di anaknya. Ngebekas ya anaknya. Mamaku nggak pernah sama sekali. Dan sebenarnya Haidar pengen nurunin itu ke anak juga ya? Oh iya pasti. Iya pasti kan sekarang. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.